Cerita diawali dengan menampilkan eksekusi mati terhadap seorang anggota kartel Meksiko bernama Juan Miguel Prado. Ini bebenguknya yang dituduh telah melakukan pembunuhan pada beberapa warga sipil dengan cara yang sangat-sangat sadis, yang mana acara ini sendiri disaksikan langsung oleh Bapak Gubernur Amerika Serikat yang baru-baru ini dituduh telah terlibat dalam kasus korupsi. Triple homicides on November 12, 2013. You have any last words? Gritado como cerdos, o no los mato. Tak hanya Bapak Gubernur, di situ juga ada sang tokoh utama kita, yaitu Doc Alexander, yang merupakan mantan anggota pasukan khusus yang kini bekerja sebagai seorang agen fasilitator atau orang yang memfasilitasi gencatan senjata antara gubernur dan kartel Meksiko, di mana Doc cukup khawatir dengan keputusan gubernur mengeksekusi Miguel karena apabila kartel Meksiko tahu saudaranya dihukum mati, maka akan terjadi aksi balas dendam yang bisa memicu kekacauan yang lebih besar. Dia bernama Billy, staf pemerintahan yang menjadi penghubung antara Doc dan Bapak Gubernur, di mana Doc cukup terkejut saat melihat berita mengenai Bapak Gubernur yang dengan sengaja mempublikasikan eksekusi mati Miguel supaya dirinya dianggap pahlawan dan kasus korupsinya seolah tenggelam, tanpa tahu bahwa aksi flexing dan pencitraan ini akan membuat keluarga Prado alias kartel Meksiko marah besar dan pastinya akan menuntut balas dendam. I felt like I owed it to the families of his victims and to Mr. Prado to see this through to the end. Dan benar saja, berita eksekusi mati ini pun sampai ke telinga kakak perempuan Miguel yang merupakan istri dari seorang bos kartel itu sendiri, yaitu Lalo. Ini bebenguknya, yang mana sebagai seorang bos besar, Lalo mencoba bersikap bijaksana dengan tidak akan melakukan aksi balas dendam, berbeda dengan saudara tirinya yang bernama Kuko atau ditulis Cuco. Ini bebenguknya yang memiliki watak keras, brutal dan sadis yang pastinya tidak terima dengan penghinaan atas eksekusi mati terhadap saudara mereka sendiri. La vida de Miguel era mucho más valiosa. Pero ahora están escupiendo en nuestra cara. Let me do this, brother. Kembali ke Doc yang ternyata sudah memiliki seorang anak perempuan bernama Nell, di mana mereka berdua terbilang jarang bertemu akibat perceraiannya dengan sang istri, dan Nell yang kini tinggal bersama mantan istrinya. I love you, kiddo. Love you too. Don't let him corrupt you in there. Good luck later. Selepas bertemu dengan putri kesayangannya, Doc pun pergi ke salah satu markas milik kartel Meksiko, yang mana perlu diketahui bahwa sebagai seorang fasilitator atau agen khusus macam CIA, Doc memiliki banyak kenalan dari berbagai lini, entah itu pemerintahan, lingkungan kriminal, dan jalanan, sehingga nama Doc sudah sangat terkenal di kalangan dunianya para penjahat. I assume you saw the news. Oh, I did. Thought we had an understanding. Dari obrolan dengan salah satu penanggung jawab markas bisnis di tempat ini, akhirnya didapatkan informasi mengenai desas-desus balas dendam yang akan dilakukan oleh Kuko, yang mana aksi balas dendam ini sama sekali tanpa izin dan persetujuan dari Lalo, saudara tirinya, yang notabene adalah bos besar kartel Meksiko itu sendiri. Buddy, put that thing out.
Dok pun segera menemui Billy untuk memperingatkan Bapak Gubernur bahwa akan terjadi aksi balas dendam yang mungkin saja akan mencelakai keluarga Bapak Gubernur atau orang-orang terdekatnya, di mana mereka berdua langsung menemui Bapak Gubernur malam itu juga. Dan apa jawabannya? Beliau tetap kekeh keras kepala akan melanjutkan rencana pembasmian para kartel, mempublikasikan aksi tersebut supaya masyarakat tahu bahwa beliau adalah seseorang yang pahlawan dan gubernur yang pemberani. Padahal itu semua tidak lebih dari hanya pencitraan untuk menutupi tuduhan atas kasus korupsi yang telah dilakukannya. I told you whatever it is, I didn't want to know. How does this happen? I'm the sitting fucking governor. Masalah ini cukup menguras pikiran Dok yang memang berada di tengah-tengah antara dua kubu, yaitu kartel Meksiko dan Bapak Gubernur. Dialah yang pasti akan riuh apabila perang antara kedua kubu ini pecah, yang mana perlu Anda semua ketahui bahwa awalnya Bapak Gubernur sendirilah yang melakukan kesepakatan damai dengan kartel Meksiko setelah mereka menyetor uang setiap bulan sebagai izin berbisnis di Amerika Serikat. Tetapi ketika kebusukan dan korupsinya terbongkar, Bapak Gubernur tiba-tiba berubah, ingin berbalik memerangi kartel Meksiko tanpa sadar jika banyak bawahannya yang akan menjadi korban atas pencitraan yang sedang direncanakan dan dilakukannya. Dan benar saja apa yang ditakutkan oleh Dok ternyata benar-benar terjadi ketika dia datang ke rumah Billy dan menemukannya sudah tewas bersama dengan anak perempuannya tepat di atas ranjang dengan lubang peluru di kepala, yang pastinya ini semua dilakukan oleh Kuko yang sudah tiba di Amerika Serikat. Whatever arrangement you had with the governor is gone now. Is that right? The governor has decided to end this relationship. Dok pun langsung mendatangi markas bisnis kartel kemarin untuk menerima uang yang merupakan jatah bulanan, sekaligus mengistirahatkannya untuk sementara waktu, juga mengenalkan Dok kepada Kuko sebagai adik tiri dari bos besar kartel Meksiko. This is Cuco. He just came in from Mexico. Go get some rest, cabrón. Saat itulah muncul pasukan Red yang bermaksud untuk menggerebek tempat ini sesuai perintah dari Bapak Gubernur, di mana Dok yang berada di antara kedua kubu ini pun terpaksa harus turun tangan langsung dengan membantai mereka semua demi keselamatannya sendiri. Selesai membantai semua orang dan pergi dari tempat ini, Kuko melihat banyak sekali mayat bergeletakan yang akhirnya membuat dia tahu bahwa Dok bukan orang sembarangan, sekaligus membuatnya sadar jika Dok bisa dimanfaatkan. Di sisi lain, kita akan melihat Bapak Gubernur yang baru saja tiba untuk melakukan konferensi pers atas keberhasilannya melakukan penggerebekan sekaligus menyita banyak sekali barang bukti seperti uang dan barang haram, di mana sang ajudan memberitahu beliau bahwa Billy, salah satu pegawainya ditemukan tewas terbunuh tadi pagi, juga telepon dari Dok yang memperingatkannya untuk jangan lanjutkan misi ini. Tetapi betapa luar biasanya ketika beliau tetap melakukan konferensi pers bahkan secara live di televisi tanpa peduli dan sadar bahwa akan banyak anak buahnya yang mati berjatuhan akibat aksi pencitraannya tersebut. Yeah, well, the numbers are the numbers. But I got an early morning, I gotta jump. Dan ya, si ajudan pun menjadi korban selanjutnya ketika Kuko sudah berada di dalam mobil dan mengikatnya ke kursi. Lantas dia pun memasukkan kain yang dibakar ke dalam tangki bensin dan... Keesokan paginya Dok ditelepon oleh seseorang yang ternyata adalah si Kuko. Dia rupanya telah menculik Nel, putrinya, yang hal tersebut jelas saja membuat Dok menjadi emosi dan ganggaraten. Tetapi Dok mencoba untuk tetap tenang, tidak bereaksi berlebihan, bahkan dengan santai mendengarkan apa mau si Kuko yang ternyata ingin kepala si gubernur dibawa ke hadapannya. I want the head of Richard Jeffs. Head. Just the head. If you bring me what I want,
I will give you the girl. Tanpa banyak basa-basi, Doc langsung bersedia membawa kepala si gubernur ke hadapan si Kuko. Namun sebelum itu Doc meminta Kuko untuk membuktikan bahwa putrinya masih hidup dan selamat dengan bertanya apa panggilan kesayangannya, yang akhirnya terjawablah sudah judul film ini, yaitu Little Dixie, yang merupakan panggilan kesayangan Doc kepada Nell, putri tercintanya. Doc semakin merasa bersalah saat dia mengabari mantan istrinya tentang putri mereka yang diculik, di mana si mantan meminta Doc untuk secepatnya bawa kembali Little Dixie mereka, karena kalau tidak si mantan akan segera menikah dengan Samsul, bapak camat setempat, jika masa idahnya sudah selesai. He's my husband. He's not gonna know. All right, fine, but he can't say a word. Tak buang waktu, Doc langsung menemui seorang pemasok senjata untuk membeli beberapa senjata yang diperlukan, kemudian pergi ke rumah salah satu rekannya sesama agen khusus untuk mencari informasi mengenai Kuko, orang yang telah menculik putrinya. Rich now. He's the mansion. But he's all in, bro. Si pria ini mengaku tidak begitu kenal dengan Kuko, tetapi dari isu yang beredar, Kuko merupakan saudara tiri seorang bos kartel Meksiko yang terkenal sering membuat masalah seperti pembunuhan, pemboman, pembantaian, dan aksi-aksi keji lain, yang pada intinya Kuko merupakan pria yang sangat berbahaya yang tidak akan segan-segan membunuh Nell, putrinya, apabila Doc tidak segera mengambilkan kepala bapak gubernur malam ini juga. I'm sorry about that, Carl. Kuko sendiri terlihat sedang berada di dalam sebuah bar khusus waria, yang ternyata Kuko ini adalah salah satu kaum Nabi Lut, yakni penyukal yang tageg alias penyimpangan orientasi seksual, di mana Kuko langsung membungkus waria penghibur ini ke kamar motel dan astagfirullahaladzim, Get on the fucking bed. Oh, yeah. beralih ke kediaman bapak gubernur yang selain merupakan seorang koruptor dan ahli pencitraan, beliau juga berselingkuh dengan salah satu ibu pejabat dan melakukan maksiatnya tepat saat anaknya dan istrinya sedang diamankan ke kampung halaman, yang tanpa beliau sadari, Doc terlihat baru saja tiba di sana dan langsung menghabisi satu persatu penjaga, termasuk membunuh selingkuhannya ketika beliau sedang berada di kamar mandi. I'm gonna call them in the morning. Dan ya, betapa terkejutnya bapak gubernur saat Doc sudah ada di dalam sana. Sadar bahwa Doc akan berani menghabisinya, beliau pun mencoba merayu Doc dengan cara menceritakan kedekatan dan momen-momen indah mereka di masa lalu. Namun jangan harap Doc akan luluh, karena gara-gara bapak gubernur lah sahabat sekaligus rekannya Billy mati bersama dengan putri tercintanya. Sehingga jangan salahkan Coki Pardede apabila sekarang Doc akan membunuh sekaligus memenggal kepalanya. Dengan membawa kepala gubernur dalam sebuah tas, Doc pun menghubungi Kuko untuk menanyakan kemana dia harus pergi, di mana Kuko sendiri baru saja selesai melakukan aktivitas laknat, yang ketika dia sedang menelepon Doc di luar, Mas Waria pun tak sengaja masuk ke kamar mandi dan melihat seorang anak kecil sedang terikat, yang tak lain adalah Nell, anaknya si Doc. What the fuck is going on, huh? Honey, what the... No, honey. Selain memiliki penyimpangan, Kuko juga memiliki kelainan lain, yaitu tidak bisa mengontrol amarahnya, sehingga Kuko yang terlanjur membunuh Mas Waria pun terpaksa harus membawanya keluar, yang di situ kebetulan ada dua penghuni nampak curiga kepadanya. Namun Kuko seolah tidak peduli dan tetap membuangnya ke dalam tong sampah setempat. Meski memiliki kecenderungan sebagai sosiopat sejati, Kuko rupanya masih berbaik hati menawari Nell makanan, yang karena penasaran, Nell yang pemberani pun mengajak Kuko mengobrol dengan menanyakan kapan pertama kali Kuko membunuh. When was the first time you killed someone? When I was a boy.
Rupanya Kuko sudah membunuh seseorang sejak usianya masih 10 tahun, yang pada waktu itu ada seorang kakak kelasnya menghina ibunya sebagai wanita yang tidak betul, yang karena tak terima ibunya dihina dan terus diolok-olok, Kuko nekat menikam si kakak kelas tanpa rasa bersalah dan mulai menjadi seorang mafia sejak ayah tirinya mengajak dia bergabung dengan kartel Meksiko. I thought I didn't scare you. Tak lama Kuko pun melihat jika dua penghuni tadi mengadukannya kepada pemilik motel, sehingga dengan buru-buru Kuko pun membawa Nell ke dalam mobil untuk pergi dari tempat ini, yang ketika dua penghuni tadi menghampirinya, tiba-tiba... What's this? Hurting you? Are you okay? What's going on? The fuck? Tak hanya membunuh pasangan itu, Kuko pun membunuh si pemilik motel yang sedang menelpon polisi, sehingga ini sudah cukup membuktikan jika Kuko adalah orang yang sangat kejam dan tak akan segan-segan membunuh siapapun yang mengganggu tujuannya. Keesokan paginya ketika Doc baru saja tiba di motel, dia justru melihat TKP dengan 4 mayat yang diduga telah dibunuh. Sadar bahwa ini adalah ulah si Kuko, Doc pun mencoba mencari informasi kepada penghuni setempat yang akhirnya diketahui jika Kuko pergi ke arah Meksiko dan pastinya memutuskan pulang ke rumahnya, yakni markas utama kartel Meksiko. She was walking. They got in their whip and they went that way, man. They fucking sandbox on me, Mexico. Dan benar saja, Kuko dan Nell terlihat sudah berada di kediaman Lalo, sang bos kartel Meksiko, di mana Lalo sangat terkejut bercampur jengkel dengan ulah si Kuko yang telah menculik anak seseorang yang pastinya hanya akan menambah masalah untuk bisnis dan kelompok kartelnya. Namun bagaimanapun juga, Kuko adalah saudara tirinya sendiri, sehingga karena sudah terlanjur, Lalo terpaksa akan mengurung Nell di tempat ini dan tidak akan pernah mengembalikannya sama sekali. Me tienes hasta la madre. ¿Quién es la niña, cabrón? Tiba di kediaman Lalo, Doc langsung menyerahkan kepala Bapak Gubernur sesuai permintaan si Kuko, yang mana Lalo sendiri bingung bagaimana menjelaskannya karena dia sama sekali tidak tahu menahu tentang hal ini. Where's my daughter? She's fine. I'm sorry, but the deal you made with my brother. Doc yang merasa sudah menjalankan perintah Kuko pun hanya ingin anaknya segera dikembalikan, tetapi Lalo meminta maaf tidak bisa melakukan hal itu karena dengan fakta bahwa Doc dan putrinya sudah terlanjur terlibat dengan masalah kartel ini, dikhawatirkan akan mengganggu bisnisnya untuk kedepannya. Sit the fuck down. Just be still. Let's go for a little walk. Kuko pun membawa Doc dan putrinya ke taman yang pastinya kalian semua sudah bisa menebak jika mereka berdua akan dieksekusi mati karena sudah terlanjur menjadi saksi mata. Namun yang Cuco tidak tahu adalah Doc bukanlah orang sembarangan yang akan menyerah begitu saja karena... Dan saya agak sedikit kecewa dengan akhir hayat Kuko yang dikira akan terjadi pertarungan hebat. Ternyata Kuko hanya menang di gosip dan desas-desus saja. Ini juga menjadi sebuah bukti sekaligus fakta menarik bahwa terkadang apa yang dikatakan orang-orang belum tentu benar. Sama seperti Kuko yang dikabarkan sangat berbahaya, hebat, sadis, dan kejam. Nah, ternyata dia tidak jago-jago amat dalam perkelahian dan sangat mudah sekali dikalahkan hanya dalam satu serangan dan pitingan yang dilakukan oleh seorang Doc Alexander. Sehingga ya... Cuko bisa dibilang penjahat yang cupu. Setelah mengamankan putrinya di toilet, Doc pun mulai membantai satu persatu penjaga hingga sampai di tangga menuju lantai atas. Dia keburu terpojok oleh Lalo yang lebih dulu menodongkan pistol ke arahnya. Yang ketika Doc tidak punya kesempatan untuk lolos, tiba-tiba...
Dan ya, Doc pun berhasil diselamatkan oleh putrinya sendiri alias Little Dixie tercintanya. Mereka berdua terlihat sedang dalam perjalanan menuju kembali ke Amerika Serikat, di mana Doc memutuskan untuk mampir dulu ke sebuah danau untuk membuang kepala bapak gubernur. Dirinya sudah memiliki rencana sendiri untuk bisa aman dari jerat hukum dan aksi brutalnya dengan mengkambing hitamkan Lalo, Kuko, dan kartelnya, sehingga dirinya bisa tetap aman dan menjalani hidupnya dengan tenang bersama dengan Little Dixie tercintanya. Namun keesokannya tersiar kabar jika telah terjadi kecelakaan lalu lintas di mana sebuah mobil tak sengaja menabrak rombongan kerbau di jalanan yang menewaskan 2 orang penumpang, ayah dan anak, yang ternyata itu adalah Doc dan Nell putrinya. Tamat ending yang cukup mengarangkan.